Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Eka Brilian dari kelas 03 Farid 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia pencernaan protein. Pencernaan dalam lambung. Degradasi dari diet protein dimulai dari lambung. Dalam mukosa dinding lambung ditemukan dua jenis kelenjar sekresi. Kelenjar yang memiliki satu lapis sel untuk sekresi atau chief cell. Kelenjar yang susunannya berlapis, sel parietal, merupakan sumber HCl lambung satu-satunya. Mengeluarkan sekret langsung dari dalam dan langsung ke dalam kelenjar lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari air 97% sampai 99%, musin, garam anorganik, enzim pencerna yaitu pepsin dan renin, dan lipase. Sekresi ion H+, pembentukan HCl lambung ke dalam lumen adalah progres aktif yang digerakkan oleh ATPase. Ini adalah gambar contoh dari susunan pencernaan tersebut. Sistem pencernaan untuk protein dikatalisis oleh enzim proteolitik. Terdapat dua kelas enzim pencernaan proteolitik. Yang pertama endopeptidase, yaitu enzim yang menghidrolisis ikatan peptida antara asam amino spesifik di seluruh molekul. Yang pertama pepsin, yaitu contohnya pepsin di getah lambung. Yang kedua ada tripsin, kimotripsin, dan elastase di usus halus dan pankreas. 2. Exopeptidase, yaitu enzim yang menghidrolisis ikatan peptida atau satu persatu pada ujung protein. Yang pertama karbonsipeptidase dari getah pankreas. Yang kedua aminopeptidase dari mukosa usus besar. Yang ketiga ada peptidase di Bruce border. Protein makanan hampir lengkap dicerna menjadi asam-asam amino, kemudian diserap dari usus ke dalam darah portal. Terdapat perbedaan kecepatan absorpsi dua isomer asam amino dari usus. Isomer yang terdapat di alam L ditransport aktif melintasi usus dari mukosa ke serosa. Yang kedua, D-isomer diangkut hanya dengan difusi bebas. Produk akhir kerja endopeptidase dan exopeptidase. Campuran asam amino. Yang pertama, dipeptida, tripeptida. Yang ketiga ada oligopeptida. Asam amino ditransport melalui Bruce border mukosa usus oleh transport aktif dependent MA. Terdapat beberapa jenis pengangkut asam amino. Pengangkut disesuaikan dengan spesifik gugus R, besar atau kecil, netral, asam atau basa. Asam amino, dipeptida, tripeptida, masuk ke Bruce border mukosa usus, diangkut ke vena porta epitheca. Ini adalah perjalanan dari perjalanan peptida, tripeptida sampai diangkut ke vena porta hepatica. Peptida besar dapat diserap secara utuh.
baik melalui penyerapan ke mukosa usus transseluler atau melalui celah antara sel paraseluler, merangsang pembentukan antibodi. Dasar timbulnya reaksi alergi terhadap makanan. Pembusukan intestinal dan fermentasi. Sebagian besar makanan yang dimakan diserap dari usus. Fisik masuk ke dalam usus besar. Penyerapan air dalam jumlah besar dan isi usus besar yang setengah cair akan menjadi lebih padat. Aktivitas bakteri melalui fermentasi dan pembusukan menjadi CO2, CH4, H2, N2, H2S, dan asetat laktat butirat. Asam amino yang mengandung sulfur membentuk merkaptan, etil metil merkaptan, H2S. Usus besar merupakan sumber sejumlah besar amonia, diduga sebagai aktivitas pembusukan zat nitrogen oleh bakteri usus. Amonia diabsorpsi ke sirkulasi portal dan dengan cepat dikeluarkan dari darah oleh hati. Ini adalah penyerapan dari usus untuk membuat antibodi, untuk merangsang membentuk antibodi yang memicu dasar timbulnya reaksi alergi terhadap makanan. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.